Selamat pagi dan selamat tahun baru. Bertemu lagi dengan Pak Tonang di Matematika Peminatan kelas 11 IPA SMA Santa Maria. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan energik kalian mampu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3 untuk menemukan pengetahuan baru. Maka baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini adalah bab 3. Kita masuk di bab baru dengan judul vektor. Nah, vektor mungkin baru didengar di matematika, tapi di fisika sudah pernah ada yang namanya vektor. Nah, baik, kita pelajari. Di bagian pertama, buku kita halaman 108. Ada notasi dan jenis. Notasi dan jenis dari beberapa vektor itu. Yang pertama besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kita lihat di situ besaran skalar atau bisa juga disebut hanya skalarnya. Besaran skalar atau skalar, suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Ya, yang hanya mempunyai besar. Jadi besaran skalar ini hanya memiliki besar. Hanya memiliki besar. Contohnya panjang, berat, dan lain-lain. Nah, sementara kalau sudah dikatakan dia vektor, ya, kalau sudah dikatakan dia vektor, ini bukan hanya besar lagi. Vektor ini sudah besar dan memiliki arah. Ya, besar yang memiliki arah. Nah, sudah ada arahnya. Yang mana contohnya yaitu kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain gitu. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke menggambar dan menulis sebuah vektor. Nah, masih dari buku kita halaman 108, dikatakan suatu vektor dengan memberikan tanda panah pada titik ujungnya. Sementara itu, untuk menuliskannya, kita dapat menggunakan salah satu notasi. Contoh, hanya A di garis. Ini maksudnya vektor A. Atau A panah, vektor A juga. Atau dengan huruf besar, masih vektor A. Atau juga A tanda panah, ini juga vektor A, gitu ya. Atau bisa kita buat dengan dua huruf, misalnya AB garis, ini juga termasuk vektor A. Dan AB tanda panah, ini juga semuanya menunjukkan vektor. Artinya menunjukkan penulisan vektor. Nah, ada hal penting kamu ketahui dalam notasi vektor yang dua huruf ini. Nah, kalau dikatakan dia vektor AB seperti ini, berarti titik awalnya di titik A, titik akhirnya atau ujungnya di titik B. Maka begini dia. Beginilah bentuk vektornya. Garisnya harus ke B. Nah, kalau ada misalnya dia contoh lain, vektor BA, berarti titik awalnya di titik B menuju ke A, gitu maksudnya. Inilah vektor BA. Ingat ya, yang mana huruf pertama itu adalah titik pangkalnya, yang mana huruf terakhir itu adalah ujungnya, atau ke arah mana dia dituju. Dapat ya sampai sini ya? Baik, kita masuk ke bagian ketiga, besar atau panjangnya sebuah vektor. Ini dapat dituliskan seperti yang sudah kamu pelajari, yaitu nilai mutlak. Contoh, ada vektor A. Maka berapakah besar vektor A ini? Nilai mutlak
Vektor A. Ingat ya, boleh garis, boleh tanda panah nanti, atau dengan 2 huruf. Katakanlah vektor XY. Maka besarnya dinotasikan dengan XY. Nilai mutlak gitu ya. Nah, ada panahnya berarti besar vektor XY. Begitu. Kemudian vektor 0. Ya, vektor 0 seperti judulnya sudah kita tahu, 0. Artinya tidak ada nilainya. Kapan datang vektor 0 atau kapan terjadi vektor 0? Ketika titik awal dan titik ujungnya berimpit. Contoh di sini titik awalnya A. Di mana titik ujungnya? Di sini lagi A. Jadi vektor ini apa namanya? Vektor AA. Besarnya 0. Ya orang di situ aja. Seperti dia, vektor 0 yang ketika titik awal dan titik ujungnya di situ juga. Jadi besarnya 0. Baik, kita lihat sekarang vektor satuan bagian kelima. Masih buku kita halaman 108 dikatakan vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1, dinotasikan dengan E, yang mana besarnya adalah 1. Sekarang ditanya sama kita, besar vektor satuan dari R. Ada vektor R. Tadi vektor satuan adalah E. Jadi besar vektor satuannya, vektor satuan dari R dirumuskan dengan 1 per nilai mutlak vektor R atau jumlahnya dikali vektor R. Nah, pertanyaannya sekarang, berapalah besar satuannya ini? R, kan begitu. Maka kita kerjakan. Vektor satuan dari vektor R dulu ini sama dengan 1 per nilai mutlaknya kali R. Nah, 1 kali vektor R, ya vektor R berarti vektor R per nilai mutlaknya. Jadi ini apa? Vektor R berapa? Ini sama dengan vektor satuan dari vektor R dikali nilai mutlaknya vektor R. Paham ya? Dapat. Atau sebaliknya, vektor satuan kali mutlaknya atau mutlak kali vektor satuannya, sama saja. Nah, baik, kita buktikan sedikit. Pasti ada beberapa yang bingung. Kalaupun tidak bingung ya tidak apa-apa. Kita analogikan kenapa dari ini bisa muncul R sama dengan vektor satuan kali mutlaknya. Nah, kita analogikan ini adalah 2 sama dengan 8 per 4. Ya, 2 itu ini, 8 itu ini, 4 itu ini. Jadi yang ditanya sekarang apa? R. R di sini apa tadi Pak bilang? 8. Apa jawabannya 8 dari sini? Apa hubungannya 8 dari persamaan ini? Maka 8 sama dengan 2 kali 4 atau 8 sama dengan 4 kali 2, kan gitu. Nah, substitusi 8 itu tadi apa? R vektor yang ini dia sama dengan 2. Apa 2? Ini vektor satuan dari R kali 4 di sini. 4. Apa tadi 4 kita bilang? Mutlaknya R. Atau sebaliknya. Begitu ya. Bagi yang belum paham. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut kesamaan antara dua vektor. Sekarang buku kita sudah halaman 109. Buka bukumu. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Ingat, panjang dan arahnya sama. Contoh, ada satu vektor A menuju ke vektor B. Berarti ini vektor apa? Vektor B. Ada lagi vektor X, Y. Arahnya sama, maka dapat dikatakan bahwa vektor AB sama dengan vektor XY. Kecuali tadi panahnya ke sini, besarnya sama, tapi arahnya berbeda, maka A tidak sama dengan XY, AB tidak sama dengan XY. Jelas ya? Oke. Baik. Kita lanjut materi kita ke operasi vektor. Yang pertama, perkalian sebuah vektor dengan skalar. Perkalian sebuah vektor dengan skalar. Ada sifat-sifatnya.
ada 4 sifat di buku kita halaman 109. Yang pertama, ini perlu kamu ingat dan perlu dicatat. Skalar K dikali vektor A. Kebetulan vektornya bernilai negatif. Boleh dia jadi negatif. Ini hanya operasi biasa. Operasi biasa dalam perkalian. Yang kedua, dua skalarnya. Kan begitu. Bisa jadi dia skalarnya dikalikan. Gini. Dikali vektor A. Atau boleh juga skalar M dikali KA. Sama saja. Sama saja. Yang ketiga, K plus minus tambah atau kurang M masih skalar dikalikan dengan vektor A. Maka ini jadi dikalikan satu-satu. Ini tambah atau kurang nanti M vektor A. Begitu. Yang keempat, ini skalarnya 1 atau konstantanya 1, vektornya 2. Vektor A ditambah atau dikurang vektor B. Sama seperti sifat perkalian biasa. Begini dia. Itu ya. Masih hal yang sederhana. Sekarang kita masuk di operasi vektor bagian kedua, penjumlahan dua vektor. Yang pertama, metode segitiga. Nah, di situ langsung kita masukkan ke metode segitiganya dulu. Nah, dari mana datangnya nanti? Lihat. Misalnya diberikan dua vektor. Vektor A, B. Arahnya ke atas. Satu lagi vektor B, C. Arahnya ke kanan. B dengan B sama. Maka ini disinilah nampak metode segitiganya. Kita gabungkan kedua vektor itu. Vektor A, B arahnya ke atas. Ini vektor BC arahnya ke kanan. Kita tariklah ini. Gitu dia. Maka hasilnya adalah vektor AC. Nah, atau kalau kita misalkan vektor AB ini besarnya A, kalau kita misalkan BC ini besarnya B, maka ini A, ini B kecil. Hasil penjumlahan dari vektor A tambah vektor B adalah vektor AC. Dengan metode segitiga. Begitu. Paham ya sampai sini? Oke, kemudian ada metode jajar genjang. Masih sama seperti tadi. Misalkan diberikan vektor AB. Dan misalkan lagi dikasih sama kita vektor AC. Arahnya ke kanan. A dengan A sama. Maka satukan yang sama. Satukan ujung yang sama, yaitu A dengan A. Ini dia ya. Tadi A, C kemari. A, B ke atas. Di mana dia letak metode jajar genjangnya? Yaitu kita bantu dengan garis penghubung supaya dia membentuk jajar genjang. Nah, sudah seperti jajar genjang. Ya, jajar genjang lah. Kemudian tarik diagonalnya dari titik A. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi kalau tadi kita misalkan vektor AB itu adalah A kecil, AC adalah B, ini B, ini A, maka yang panjang ini apa? Vektor A tambah vektor B, atau vektor AB ditambah vektor AC. Ini masih hanya rumus ya, belum kita masuk ke jumlah. Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, resultan dari beberapa vektor atau hasil dari beberapa vektor. Buku kita halaman 110, ada gambar 37, semuanya melihat. Ada di situ gambar vektor A, tumpuannya di A.
Pertama dia menuju ke B, dari B ke C, baru dari C ke D, dari D ke E, ada satu lagi A ke E. Begitu. Nah, jadi untuk menentukan resultan dari semuanya ini bisa kita pakai yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama metode segitiga, kan gitu. Kalaulah Bapak katakan AB tambah BC, pakai metode segitiga hasilnya AC, gitu ya. Itu bukumu baris pertama di halaman 110 itu. Nah, kemudian sekarang ada CD, vektor CD, kan begitu. Nah, tadi sudah ada AC. Ini AC tambah AD pakai metode segitiga. AC tambah CD jadinya AD, kan begitu. Kemudian ada sekarang AD ditambah DE jadi AE, atau dapat dirumuskan dengan sederhananya di situ. Jika vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE, maka langsung seperti di buku kita, ini cara cepatnya. B dengan B sama, C dengan C sama, D dengan D sama, tinggal AE. Berarti hasilnya adalah AE. Begitu vektor AE. Nah, atau secara umum dituliskan AB tambah BC sampai MN, maka huruf awal dan huruf akhirlah jawabannya. Ingat, itu terjadi hanya jika ini seperti ini bentuknya. AB tambah BC kebetulan sama. Kalau dia AB tambah CD, apakah ini langsung AD? Tidak, belum ya. Kecuali kalau AB tambah BD baru begitu. Paham ya sampai sini anak-anakku? Oke. Maka tugas kamu yang pertama ini, Bapak hanya membantu hurufnya mana tahu kurang jelas. X ke H, kemudian ke I, kemudian ke J, kemudian ke K, ke L, ke M. Sama seperti yang barusan kita bahas. Nah, ini menjadi tugas kamu yang nomor 1. Paham ya? Cari resultan dari gambar berikut. Baik, kita lanjutkan materi kita masih tentang resultan dua vektor. Ada di situ halaman 110 sifat penjumlahan dua vektor. Ada sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan invers tambah. Ini perlu kamu catat. Ini semua sudah pernah kita pelajari ketika SMP. Hanya ini materinya di vektor, bahasanya saja yang sedikit berbeda. Begitu anakku ya. Baik, sebagai tugas kita yang nomor 2, perhatikan bukumu halaman 114 LKS 1 nomor 1. Halaman 114 LKS 1 nomor 1. Jelas ya? Oke. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, selisih dua vektor. Langsung saja kita ke vektornya. Katakanlah vektor AB kurang vektor AC. Di sini katanya hasilnya vektor CB. Kenapa bisa? Ini saja langsung mati. Maka tinggal CB, kan begitu. Nah, atau ada di situ buku kita masih halaman 111. Vektor AB tambah vektor AC tambah vektor CA, ini hasilnya menjadi CB. Sama. Yang sama itu yang diselesaikan. Nah, tinggal CB. B tambah C jadi CB. Ingat ya? Ingat, sifat penjumlahan dua vektor yang Bapak suruh kamu catat tadi sebelum tugas. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2 supaya lebih jelasnya. Halaman 114. Ada di situ vektor PQ tambah PR ditambah QR sama dengan apa?
Ini dulu. Selesai, tinggal vektor QR ditambah vektor QR. Maka hasilnya menjadi 2 QR. Nah, di buku kita jawabannya begitu. Jadi begitu anak-anakku. Pahami dan tonton lagi videonya bila perlu. Lihat bukumu untuk lebih memahami vektor ini. Memang sedikit agak rumit, tapi kalau ada kemauan kita pasti bisa. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran dari kita. Sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas dan Dina. Tuhan memberkati.